Oke Mas Bro, selamat sore ya. Karena di sini sedang sore nih guys. Terserah tuh kalau di situ sedang pagi, sedang siang atau sedang apa, bodo amat. Oke, selamat berjumpa lagi dengan Ciolo Dragon. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai oli gearbox, oli gardan ya, sama saja lah ya. Karena kebanyakan orang itu kan menyebutnya kan oli gardan ya. Kalau menurut kita kan asik, kita bro. Kalau menurut kita itu kan oli gearbox gitu ya Mas Bro. Jadi oli gearbox itu berada di motor matic gitu Mas Bro. Kalau di motor coupe itu nggak ada oli gearbox, ataupun di motor sport ya oli gearbox nggak ada sih. Kalau BMW itu ya ada, kalau BMW yang pakai gardan itu ada oli gearbox. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai oli gearbox di motor matic Yamaha ataupun Honda ataupun apalah, yang penting motor matic itu Mas Bro. Kira-kira bisa nggak sih kalau seumpama oli gearboxnya itu jangan diganti dengan oli gearbox tapi oli sisa dari oli mesin gitu Mas Bro? Bisa banget Mas Bro, apa sih yang nggak bisa? Buat sobat yang pengen menyuarakan suara sobat, bisa langsung di kolom komentar mengenai penggantian oli gearbox ini pakai oli mesin Mas Bro. Oke, untuk kekentalannya itu berapa sih Mas Bro untuk standarisasi dari oli gearbox motor matic? Untuk oli gearbox motor matic itu biasanya itu adalah 1040 Mas Bro. Standarisasi untuk oli gearbox itu biasanya umumnya adalah 1040 Mas Bro. Oke, tapi kali ini saya ingin mengganti oli gearboxnya itu menggunakan oli Evalup Mas Bro. Dimana oli Evalupnya itu masih ada Mas Bro. Nah, kebetulan ini kan sejak baru belum pernah diganti Mas Bro. Ini paling baru motor 3000 km Mas Bro. Tapi aku udah rasanya itu nggak enak ya Mas Bro. Karena biasanya tahu kan kalau motor baru itu ada kadang-kadang ada bram besi atau mungkin bram aluminium gitu Mas Bro. Untuk mengobati rasa kegelisahan saya menggunakan oli Evalup sebagai pengganti oli gardan ya. Selain ekonomis kan lumayan gitu, oli Evalup itu masih ada sisa kan, termasuknya juga oli baru Mas Bro, cuman sisa aja gitu. Beda kan sama oli bekas gitu. Kalau oli bekas itu udah dipakai, tapi kalau oli sisa itu baru cuman sisa gitu, belum dipakai gitu Mas Bro. Untuk oli Evalup ini SAE nya itu adalah 2040 ya Mas Bro. Di sini tertera itu adalah 2040. Untuk standarisasinya itu adalah 1040. Tapi bagi menurut saya pribadi itu tidak jadi masalah ya, karena di dalamnya itu pelumasan untuk bearing dan juga gear ya Mas Bro. Untuk pendapat sobat gimana sih? Boleh langsung kirimkan suara sobat di kolom komentar di bawah video ini Mas Bro, mengenai penggantian dari oli gearbox menggunakan oli Evalup ini. Memang ya kalau di oli gearbox itu di sini nggak ada terteranya itu berapa SAE-nya gitu. Masalahnya mungkin berapa ya kalau seumpama dikasihin SAE seumpama mungkin 1040 gitu kan, otomatis kan bisa mengadopsi oli mesin gitu Mas Bro. Oli 1040 biasanya sih ada itu oli Shell kalau ndak salah gitu, ada itu yang 1040 mungkin sama racing yang lain barangkali ada yang 1040. Mungkin menurut sobat oli apa sih yang 1040 begitu. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung kita takar aja, karena di sini volumenya itu 150 ya untuk oli Lexi ini, juga sama dengan NMAX dan Aerox Mas Bro. Nah, di sini ada tulisannya oil 150. Ini kan volumenya itu adalah berapa ini ya? Ini kan 130 itu pun segini Mas Bro. Ini 140 apa ya? Oh ya, ini ada tulisannya itu adalah volumenya 140. Kemarin itu saya beli sekitaran sini ini volumenya Mas Bro. Jadi nanti segini, terus kemudian ditambahin 10 mili. Nah, di bawah ini kan ada tulisannya 10 mili, dan ditambahin 10 mili aja nantinya gitu Mas Bro. Ini untuk olinya Mas Bro. Menurut saya kalau oli gearbox yang semacam ini termasuknya udah keruh ya, kategori udah keruh ya, karena menurut saya juga itu perasaannya nggak enak. Ternyata beneran udah keruh nih, udah keruh kayak gini, walaupun bening tapi keruh gitu Mas Bro. Udah minta diganti dianya. Oke Mas Bro, kita pasang untuk bautnya dan kemudian kita tuangkan untuk oli gearboxnya.
Oke Mas Bro, udah sesuai dengan kemasan baru, di mana di sini adalah 140 ya. Ini volumenya 140, kemudian kita bisa menuangkannya untuk 140 ml dulu. Oke, sudah 140, kemudian kita tambahin untuk yang 10 ml-nya. Oke, kira-kira segini ya Mas Bro untuk 10 ml-nya. Tinggal kita tuangkan yang 10 ml-nya. Oke, pesan yang terakhir buat sobat, untuk menuai hasil yang maksimal sebagai pengganti oli gearbox ini, saya sarankan menggunakan oli yang full sintetik ataupun semi sintetik ya, seperti halnya oli-oli racing ataupun yang lainnya, dengan kekentalan yaitu 1040 Mas Bro. Takarannya menyesuaikan dari volume oli gearbox sobat. Ada yang 150, kemudian ada yang 130, 140, ada yang 120, ada yang 100 ml. Nah, masing-masing varian ataupun motor matic itu berbeda-beda ya. Aku rasa segitu saja. Oke, thank you buat semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.